Tak mulai pertanyaan mertanyang naohom mai ta di bagasan rohatta. Doa dimulai. Doa selesai. Taparade maruhata sian na mangangkat lagu pujian iya mana marede hita sian buku edde nomor 20 ayat sada rodi 2 marede mahita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya hai semua orang yang bergabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamai kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati kami dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita baca epistel kita di malam hari ini yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 1 sampai ke 10. Mari kita baca secara responsoria. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkahi, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. dan di dalam Kristus Yesus Ia telah bangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita sama-sama membacanya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menghayatinya. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita angkat pujian kita dari nomor 214 ayat sada. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa. Atas penyertaan-Mu bagi kami Bapa di sepanjang hari ini, kami sadari Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami ya Bapa, melainkan karena kasih karunia-Mu Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami boleh menjalani segala aktivitas kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami dari sektor 5 ya Tuhan melakukan cara pertanyaan kami secara daring ya Bapa. Kami sadari Tuhan, kami ini haus akan segala firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang nantinya Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Wiwilfro ya Bapa, boleh kami hayati Tuhan, boleh kami mengerti Tuhan, dan boleh kami maknai di dalam kehidupan kami ini Bapa. Sertai juga hamba-Mu nanti ya Tuhan, Inang Wiwilfro yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar kiranya khidmat-Mu Tuhan dapat jadi atas Inang Tuhan, dan kami boleh mendengar segala firman-Mu yang akan disampaikan olehnya ya Bapa. Kami Tuhan pada saat ini juga mau berdoa ya Tuhan, untuk kami sektor 5 ini secara khususnya ya Tuhan. Banyak segala pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan.
Tapi kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami bukakan hati kami Tuhan, bentuklah hati kami ini ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Bapa, agar kelak kami Tuhan bisa layak di hadapan-Mu ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan secara khusus kami membawakan saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan sakit ya Bapa, yaitu Amang Dr. Andus M. Sagala ya Tuhan. Demikian juga dengan Amang Dr. Andus TB Nenggolan. Demikian juga dengan Amang Sintua R. Simaremare ya Tuhan. Demikian juga dengan Inang Orlide Boru Siombing ya Bapa. Dan anak kami Maisel Iksaudi Situmorang ya Tuhan. Semuanya mereka ya Bapa dalam keadaan kurang sehat ya Bapa. Walaupun sebagian Tuhan yang tidak kami ketahui pada saat ini Tuhan, kami juga mau membawakan mereka seluruhnya di dalam doa kami ini Tuhan, doa permohonan kami ini. Engkau jamah mereka ya Tuhan, urapi mereka ya Tuhan, agar apapun sakit yang mereka derita saat ini Tuhan, boleh Engkau sembuhkan ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Bapa, bila Engkau berkenan, tidak ada yang tidak mungkin yang boleh Engkau lakukan atas kehidupan kami ini ya Bapa. Tuhan, banyak juga pergumulan yang kami hadapi juga di sektor 5 ini. Demikian juga dengan anak-anak kami Tuhan yang juga saat ini Tuhan akan memulai ujian semesteran mereka Tuhan mulai minggu depan. Berkati anak-anak kami tersebut ya Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan bagi mereka Bapa. Bukakan hati dan pikirannya Bapa untuk dapat belajar yang nantinya akan mereka mampu mengisi ujian mereka ya Bapa. Harapan kami Tuhan, mereka adalah penerus-penerus kami Tuhan yang ada di sektor 5 ini Bapa, dan juga merupakan ruas-Mu ya Bapa. Kami memohon Tuhan dengan tulus kepadamu ya Bapa, Engkau bantu anak-anak kami tersebut Tuhan di dalam menghadapi studi mereka ya Tuhan. Baik itu akan menyelesaikan SD Tuhan, SMP, SMA, demikian juga dengan yang akan memasuki ujian masuk perguruan tinggi ya Bapa. Mulai saat ini Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, pimpin mereka ya Bapa, ajari mereka Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka pelajari ya Bapa, semuanya itu bisa memberikan yang baik bagi mereka, dan segala cita-cita mereka nantinya Tuhan boleh terjadi atas mereka Bapa, dan kami boleh bersuka cita atas seizin-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami ya Tuhan, dengan segala kesibukannya mereka ya Bapak yang mungkin belum boleh bergabung saat ini Tuhan bersama kami mengikuti acara pertengahan ini. Kami percaya ya Tuhan, segala kesibukan mereka itu ya Tuhan, mereka lakukan Bapak karena kebutuhan mereka ya Bapak. Engkau kiranya Tuhan mau sertai mereka ya Tuhan, agar apapun aktivitas mereka itu Tuhan senantiasa bisa memberikan sukacita bagi mereka ya Bapak. Sehingga di minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami berharap ya Bapak mereka boleh bersama dengan kami mengikuti acara pertanyaan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mau membawakan Bapak, dan kami sadari Tuhan banyak pergumulan kami ya Bapak. Kami percayakan Tuhan, kami ini adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Siapakah kami ini Bapa yang layak menerima pengampunan dosa daripada-Mu Bapa? Hanya belas kasihan-Mu lah Tuhan yang mampu menyelamatkan kami dari segala maut dosa kami ini. Kami juga pada saat ini Tuhan mau membawakan para pemimpin kami Bapa, mulai dari yang terendah sampai dengan presiden kami Tuhan. Engkau sertai mereka ya Tuhan di dalam memimpin negara ini Bapa, memimpin republik ini ya Tuhan. Banyak tantangan yang juga mereka hadapi ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, mereka adalah pemimpin yang telah Engkau tunjuk Bapa untuk memimpin bangsa ini. Sertai mereka Bapa, dan terlebih khusus Tuhan kami, para warganya Tuhan, warga negara ini Tuhan bisa mengerti dan memahami Tuhan, dan mau tunduk kepada pemimpin kami. Karena kami yakin Tuhan, apapun kebijakan itu sebenarnya merupakan kebijakan yang baik ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka para pemimpin kami itu Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi mereka Bapa, agar mereka boleh mengerjakan ataupun memimpin negara ini dengan sebaik-baiknya Bapak, dan mampu menyelamatkan negara kami ini dari segala kesulitan Bapak. Terlebih khusus Tuhan,
yang hingga pada saat ini Bapa, dunia ini masih merasa ketakutan Tuhan akan pandemi COVID ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami memohon pengampunan kepadamu Tuhan. Bantulah kami Tuhan, jemaat-Mu ini Bapa, umat manusia ini Tuhan, agar kiranya Tuhan kami boleh selamat Bapa dari pandemi COVID ini. Dan kami memohon padamu Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, angkatlah semua segala penyakit COVID tersebut Tuhan dari bumi ini ya Bapa. Dan biarlah kami Tuhan melalui para peneliti kami Bapa maupun para dokter-dokter yang ada di dunia ini Tuhan, Engkau izinkan mereka ya Tuhan untuk dapat menemukan obat yang manjur ya Tuhan, yang dapat menyelamatkan kami umat manusia ini dari pandemi COVID ini Bapa. Kami serahkan hidup kami ini ya Tuhan, diri kami yang penuh dosa dan hina ini ya Bapa. Kami hanya memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami ini Bapa, yang hanya kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel Pro Habur Panjaitan, mari kita angkat puji-pujian kita dari nomor 467 ayat 1. Mari kita bernyanyi. Tuhan debata amanami nauso bahami marite Tuhan Yesus Kristus. Mauliate marohanami dihuali Tuhan. Isude dengan ibasam namang alehon hahi pasam di daging dohotor dinami. Pertanyaan kami sektor 5. Marhite online. Tuhan, nungahudeo kami kede puji-pujian nami. Yang masaringar mahatam nabadiai di pertanyaan nami di Borninon. Atau merajai maroha dohot pikiran nami. Gagasan Kristus Yesus martania kami kehidupan. Amin. Oras madihita manginang. Hatani debata. Barita nauli di pertanyaan ngata di Borninon. Iman atas surat di Bilangan 20 sada ayat 4 sahatu ayat sia hujahama di hata Indonesia. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Jerau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian firman Tuhan. Hora sama nginang. Terpikir atau he? Halo. Horas. Terbiginang. Horas. Horas nang. Horas inang. Inang kalau sintia berari tahunan. Horas inang bibil yang cantik. Horas mah dihita sudah. Akama nginang sektor 5. Masih hol iba merek kamu sudah teh. Ya tema di pertanyaan ngata di Berninon. Di topik ni pertanyaan ngata di dok asini rohani debata na panguluhon. Di hati Indonesia kasih karunia Allah yang menghidupkan. Ubay menjadi hita ilustrasi. Laho pahatuson babuka pikirata taring waktu terpukta di Warninon. Ada dua halak namardongan. Kompak do nasida. Jala jok nasida mula-ulau. Gorni nasada si baluhap. Gorni dongan nasada nari si sumerlep. Si baluhapon burju halakna. Alai si sumerlepon holan na marungutungut. Setiap saat holan na marungutungut. Igor bagasan ngoluna. Dinasahali lau manasida mangula mamanen semangka. Ditiki na mamanen semangkaon maka tayo si sumerlepon. Ido iba na masauno. Ay ito nga haro maksud ni Tuhan ni Noaeng. Ay wasa di bay mata ni Aryon. Gabi mohok. Mohok pakilalaan. Ujung na lemasi bakarejo. Muloboy na nung ngarong mata ni Aryon. Asaw na ngarong las ni Aryon. Nina si Sumerlepon. Nahalo na marumutunguton. Alay rom na si Baluha po mangalusi. Buti do puang Sumerlepon. Wasa do honamu buasa usongoni. Molaw mamikiri, molaw mamereng tuani do di toppa de bata mata nyari. Gabi boy mahita mamereng na tiur. Molo nangarong mata nyari. Teng boy hita panen semangkaon ay dang denggen molo holanu do terus tu semangka. Ikon adong do mata nyari, ikon adong do udan, adong logo nyari. Itu pada bata do mergeti-geti, di tengah-tengah ngoluton, asa denggang ngoluta. Dinay bana. Alay ro si namarungutungutan lusi. Dung 16 ari mana sida istirahat di tol jaringan ada di bandok. 1 giga, jadi harus digunakan 1 giga lagi. Halo? Di tikim hari mau mana sida tutoruni hau pohon duku. Ditorun ni pohon dukon, tong do pemarungutungut ima si Sumerlepon. Amero iban. Tong do rangadil Tuhani. Di dia man adil Tuhani ninda rongan naon. Buasa ma dang ditoppa de bata perbue ni hawi saruba belgana sudi. Maunya Tuhan ciptakan semua buah daripada buah-buahan ini sama besarnya. Buasa ma songoni geleng ni perbue ni dukuon. Padahal semangka besar, durian besar. Seandainya Tuhan menciptakan buah duku itu besar seperti semangka ini,
Kan sudah enak kita menikmati. Sebelum dijawab si Baluhab itu, sebelum dijawab orang yang baik itu, madebu ma buah nidukui itu si majujuna. Memang tidak apa-apa karena kecil. Lalu dia lihat ke atas. Roma naburjo mangalusi. Bereng mah. Tuani madang sarupa di topa de batas sude parbueni hau. Au sugari nakik parbueni hawi songo semangkaun parbueni dukun. Madabu tu si majujumi kan sudah geger otak kau. Seandainya itu tadi sama dengan pokok buah durian jatuh ke kepalamu, apa yang terjadi dengan kepalamu? Bisa saja kau sudah mati. Bisa saja kau sudah tidak normal lagi cara berpikirmu. Tetapi karena Tuhan menciptakan buah-buahan itu berbentuknya pun beda, sehingga tadi yang jatuh kecil, kau tidak merasakan apa-apa. Bagaimana seandainya itu tadi semangka yang jatuh dari atas? Sudahkah kau merasakan sakit? Lalu dia sadar. Ido HP ate. Toho do HP nani do me. Lalu dia sadar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang akan kita lihat di dalam nats khotbah pada malam hari ini. Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ada 3 yang mereka hadapi. Yang pertama sekali, ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, mereka akan menghadapi yang peristiwa yang sangat sulit. Yaitu pertama dengan bangsa Edom. Titik kinaing lau nasida haruar sian Mesir naing tu tano Kanaan dihadapi nasida do tantangan na parjolo dihadapi nasida ma dengan bangsa Edom dan di los hala Edom nasida melewati bangsa itu. Ibarat ketika kita mau ke Tanjung Sari Roma pengumpan Surbaktion tangi los kita di palang nasida dan tidak bisa lewat. Sehingga mereka akan kembali ke belakang. Napa duahon ketika mereka mau ke tanah Kanaan, mereka kembali ke Gunung Horeb. HP di dalam perjalanan sida di tengah jalan di Gunung Horeb, mereka juga mengalami duka cita yaitu kematian Harun. Harun ini mereka anggap bahwa itu adalah bapak rohani mereka yang membimbing mereka. Tetapi itu juga meninggal. Sahak do tolu puluari tolu warni nas tolu puluari nasida mengadungi. Mereka berduka. Yang ketiga, ketika mereka mau melewati, mau masuk ke tanah Kanaan, mereka juga melawan perang bangsa Kanani yang dipimpin oleh Raja Arad. Warna pena marporang amanginang, gudang nasida mengalami kerugian. Banyak yang berkorban, banyak hartanya yang korban, gedung-gedung mereka banyak yang hancur. Namanya perang, walaupun mereka memang menang melawan bangsa Kanani. Tetapi banyak di antara mereka yang berguguran. Akaima faktor-faktor nani hadapan nasida. Nah, dung dihadapi nasida natulu faktori, ternyata nasida harus kembali lagi ke start awal mengelilingi kota Edom, berhalik kelia marhati kotiong manasida. Ima sumberni murup ni nasida, marungutu ma bangsa Israel. Ay buasa Musa, kenapa Musa? Buasa kembali hami Musa itu son. Batu magum mahami di Misri. Marhati kotiok kami beko di son. Sorong si panganon, sorong si numon. Bahkan bukan hanya bersungut-sungut. Ialo nasida madebata kamangina. Dialo nasida si Musa. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Untuk apa kau keluarkan kami dari Mesir? Anggotong kau mati kami di padang gurun. Buasa kau berhalik kalian kami dan sian Edom. Karena memang ketika dari Mesir ke Kanaan,
ada jalan estafetnya, ada jalan pintasnya melewati Edom. Tetapi mereka harus berputar kembali keliling. Jalan kaki, haus, lapar, itu memang akan mereka alami. Itulah sumber kemarahan mereka. Marah, muruk, melawan Allah dan Musa. Di sini tidak ada air. Kalau di Mesir, di perbudakan memang mereka makan, mereka minum. Tapi di perbudak, mereka pilih batu magung mahami di Mesir daripada Mardara Syanon, Songonom Madaona, Songonom Mamaulna. Luar biasa roh Musa, luar biasa roh Tuhan. Apa maksudmu? Mereka heboh, marah, beruntung. Apa yang terjadi Aminah? Kita mau kita lihat dalam nas ini. Apa yang terjadi setelah mereka bersungut-sungut? Adakah hasil yang mereka buahkan? Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung. Disuruh debata doka uluk. Ular tedung mulai ra ular kobra mah. Disuruh debata mah tutong-tongan di nasida dan banyak di antara mereka yang mati dipagut. Gabe gurang manasida na dipagut di uloki. Asa sok ungut-ungut di nasida. Lalu mereka sadar. Kamanginang banyak kadang dalam kehidupan kita ikut jolo picang saya tusi. Inilah bangsa Israel. Tuhan menyuruh ular, lalu banyak yang bermatian karena dipagut ular. Dungi pada Tuhan kami telah berdosa. Aman nggak salah HP kami? Nggak salah HP kami Tuhan. Bohana mahami Musa, Odiho mahami Musa. Bangsa Israel datang kepada Musa, doakanlah kami Musa nggak salah BHP kami. Itulah kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bukan kehendak Musa membawa mereka berkeliling berhati-hationg naking. Itu bukan kehendak Musa. Tetapi karena bangsa Edom tidak mengizinkan mereka melewati itu, karena di dalam kematian Harun, baru karena mereka dilawan oleh bangsa Kanani. Sehingga Musa membawa mereka kembali ke awal. Dan dari segi durasi waktu memang memperpanjang waktu bagi mereka. Dan itu sangat melelahkan bagi mereka. Tetapi tujuan Tuhan kepada mereka bukan berarti Tuhan biarkan seperti yang mereka tuduhkan. Ibet kohami male-male. Tidak ada minum, tidak ada makanan. Kau biarkan kami melewati ini. Hei Tuhan, hei Musa, apa maksudmu? Dengan kehadiran ular itu, banyak di antara mereka yang mati. Gurang nasi dan parang buting loki. Mati. Tetapi Tuhan Musa berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni sungut-sungut daripada bangsa Israel, maka Tuhan mendengarkan doa hambanya. Maka Tuhan mendengarkan doa Musa. Apa jawaban Tuhan terhadap doa Musa Manginang? Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Lalu Musa berdoa untuk bangsa, maka firman Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Sampai sekarang ini masih ada. Baima omma alusni debata tu si Musa. Baima juga ada tiang jala baima di si simbol ni ulu. Jadi molo dipargu penasida dipandang ma tembagau. Lalu mereka hidup. Itulah jawaban Tuhan melalui Musa dan Musa melakukan itu. Ipajongjok si Musa mai. Kubereng na gurang halak laut tu Jerusalem, gurang bepe halak nomor putu sa tunuaing si. Sido peninna. Ima ular tembaga. Kita dari segi logika, bagaimana mungkin sebegitu mereka memandang itu, kok bisa selamat? Langsung meluap. Nah, ini mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam Tuhan, bahwa bagi Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang mustahil. Hanya karena perintah Tuhan kepada Musa, berdirikanlah, buatlah
tembaga itu dan buatlah di situ simbol daripada ular. Begitu mereka memandang itu, maka mereka akan selamat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari segi logika kita mengatakan, bagaimana bisa melihat ular saja mereka selamat? Nah, itu adalah di kehadiran daripada itu merupakan simbol kehadiran Allah. Bahwa ternyata orang yang selalu berdoa, orang yang memandang kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, selalu ada jawaban dan solusi. Inilah solusi yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ternyata, walaupun kadang berliku-liku jalan kehidupan itu, ketika kita selalu percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Haduh huroban sapi di baro de bataka uluki. Alanga di leana sida bede bataka. Mereka sudah marah bukan lagi hanya kepada Musa, tetapi kepada Tuhan juga mereka marah. Wajah mereka sudah boleh hata-batak, ngamur hingbe ngoluna sida, ngamur hingbe bohina. Tanga dong betir bohina, ngamar suhi-suhi. Mungkin mul songo bohina alak batak. Ngamar suhi-suhi, tabang suhi-suhi na tasongoni marah. Tadaudo wajah di jolma na marungut-ungut ateh. Boydo hitam mamereng wajah ni jolma dicerminkan dari wajah kita ini kadang sikap kita. Nak perupani buhnya batak ngebuhina bersuhi-suhi alai, pancaran hati kita ini tidak bisa dibohongi dari wajah kita. Nah, alani dohamu nak kamanginang naneng dohonan itu puah di tengah-tengah ninggoluta. Seperti di topik ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Tantangan yang dialami oleh bangsa Israel itu terjadi akibat dari ketidakpercayaan mereka, akibat ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Tuhan, maka muncullah, lahirlah yang bersungut-sungut. Tadi saya sangat terkesan dengan lagu sebelum ibadah ini di buku de nomor 500 tolu atay inang sang leader nami naloja ho odongaki dibayan hasusaani. Jadi kadang ketidakpercayaan, ketidaksetiaan. Nah, molodang setia hita tu debata, molodang tahapor siai debata, molodang tahapor siai na mingoluta, lahirnya yang dilahirkan embrionya akan bersungut-sungut. Aibadoan. Nah, itu nyata ketika Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama di tanah Kana, di perkawinan yang di Kana, ketika anggur dan semuanya sudah habis, tetapi oleh karena kepercayaan Yesus Kristus kepada Allah terjadi mujizat yang sangat besar. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, mujizat itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak bersungut-sungut, dia akan menerima kasih karunia Allah. Nah, apa yang mau kita lihat dari nats ini? Yang pertama sekali, ketika tadi Musa memerintahkan bangsa Israel, siapa yang dipagut ular, silakan pandang tembaga ini. Bukan lagi tembaga itu yang mau kita pandang sekarang. Dan uluk nadi padang guru ni benanek sidang berengotan wae. Dah. Tetapi kasih karunia Allah itu sudah jelas nyata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Pandanglah Yesus yang telah terpancang di kayu salib di Golgota, itulah simbol kehadiran Allah. Jadi bukan lagi seperti yang dibuat oleh Musa, tetapi itu sudah digantikan oleh posisi Yesus yang sudah mati di kayu salib karena kasih karunia Allah yang menghidupkan kita. Kenyataannya di Yohanes 3 ayat 16, pada diri anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, itulah yang akan kita pandang. Jadi apapun persoalan mamangina, apapun yang hendak kita pikirkan, kadang yang kita pikirkan itu tidak selalu langsung itu yang terjadi. Wanang terbaru itu lihat dulu.
Perhatikan dulu. Demikian bangsa Israel. Musa bukan berarti mau membuat mereka capek, karena memang ada hambatan. Jadi kadang berkeliling, kadang merhati-hati yang bohi debat-debatan di guluton. Apa maksud Tuhan? Ay waduh Tuhan, koronaon, somarna saya seperti biol. Jangan kita bawa itu menjadi sungut-sungut, jangan. Kalau kita lihat di epistel tadi di Efesus, karena kamu dahulu sudah mati, ainu ngamati hamuna julu. Alai ala asin rohani debata, kalian dihidupkan kembali. Kenapa? Karena orang Efesus dulu, mereka adalah cenderung dengan menyembah dewa Artemis. Sehingga kehidupan mereka selalu berpegang kepada kemauan daripada dewi, patung. Mereka bangun itu, mereka buat itu patung yang terkenal dengan kuil Dewi Artemis. Tidak sobat-sobat nasida. Maka Paulus katakan, dulu kamu sudah mati. Ai pangalahom nanya jarhoni dewa do nanya jarhoni patung. Tetapi karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kamu, maka kamu hidup kembali. Itu yang kita lihat yang diuraikan di dalam kitab Efesus di epistel tadi. Jadi sangat berkaitan antara Efesus dengan kitab Bilangan ini. Sering sekali kita dalam kehidupan ini amanginang tidak mampu untuk menafsirkan perjalanan hidup kita yang kadang lebih cenderung mengalami duka, mengalami goncangan, mengalami kepahitan. Bahkan yang tidak kita inginkan terjadi. Semua kita yang ikut di pertanyaan ini, saya pikir setuju, tidak pernah menginginkan terjadi virus corona di dunia ini. Betul Amang Inang? Tidak ada kita yang menginginkan itu. Banyak orang berpikir, ini selesai bulan ini selesai. Ternyata sampai sekarang, sudah setahun. Nanti tanggal 22 Maret bulan ini, setahunlah corona bersama dengan kita di dunia ini. Apa maksud Tuhan? Apakah Tuhan ingin mengembalikan kita pandanglah Yesus? Atik nunggunan hitan mengom mamereng nadi hita. Berpengharapan hanya kepada apa yang kita miliki. Entah kita ini sekarang, manusia ini, dunia ini sekarang sudah lupa akan pemberi berkat yang menghidupkan kita. Lalu Tuhan berikan ini. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, didatangkan ular, lalu banyak yang bertobat. Banyak yang digigit, banyak yang sudah mati. Ampun kami Tuhan, ampun, tolong kami Musa. Entah itu sekarang yang mau mengingatkan kita kembali, pandang Yesus, jangan pandang siapa-siapa. Ketika dalam kehidupan ini, banyak yang tidak mampu, bahkan tidak sanggup kita untuk melewati, pandanglah Yesus. Artinya pandanglah Yesus, berserahlah kepada Yesus, sampaikan kepada Yesus, jangan dalam kehidupan ini bersungut-sungut. Moloholan na barungutungu takamanginang, dipengaruhi do wajahon gabe, kebehato madua. Nakpe paso di pemurale ako na barungutungut, ujungnya gabe hato madua. Nah, didok dia detai, soho ungutungut mi paso, hohom maho, paso masaritami. Bodoh nak kamanginang din saya pertanyaan non tabuka buke de nomor 500 tului tade hobe di jabuta ala molo di jumo marede gabe marsi sarbu tado teh di nomor 500 tul rade di ho adiani saya bereng dopak Jesusi soho ungut-ungut mi paso hohom maho paso. Berhentilah bersungut-sungut amannya. Berhenti bersungut-sungut. Yang perlu kita lanjutkan, yang diterangkan di dalam nats ini, yang diarahkan dari nats ini, ketidaknyamanan kita dalam hidup ini, apalagi dalam masa pandemik ini, kita sampaikan saja kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang mau disuarakan kepada kita. Kenapa? Karena asini rohani debatan apa menuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Bangsa Israel yang merasa hebat, yang merasa bangsa pilihan Tuhan, ketika mereka melawan Allah, ya mereka dipincang. Mereka dihukum.
Ketika mereka menginginkan kebebasan seperti yang dilakukan mereka sebelum mereka kembali ke tanah Mesir, maka Tuhan mengingatkan, Tuhan mengangkat mereka, Tuhan menghidupkan kembali. Tetapi di dalam proses pengembalian mereka, di dalam kasih karunia itu, mereka masih mampu melawan Tuhan. Dari kamu maka menginang, takkan di bangsa Israel. Semoga melalui nats ini, arahan daripada nats ini, mari kita pelihara menginang kesetiaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang percaya, orang yang selalu berseru, orang yang selalu memandang Dia. Tuhan pasti akan melimpahkan kasih karunia-Nya. Itulah yang menghidupkan kita semua. Tajakom ya manginang. Kita sudah masuk sebenarnya ke minggu Prapaskah. Tuhan kita yang telah mati di kayu salib, Dialah yang kita pandang. Dosa-dosa yang kita perbuat selama ini menginang, mari kita berubah seperti yang terjadi dalam bangsa Israel. Bahwa Tuhan tidak pernah setuju dengan sungut-sungut. Itu yang dikatakan soho pahoma. Inilah yang dicerminkan, yang akan kita cerminkan mulai dari malam hari ini. Ketidaksempurnaan dunia ini, memang itulah dunia. Tetapi Tuhan akan menyempurnakan. Karena Dia adalah Allah yang memiliki kasih. Karena kasih Tuhanlah, maka kita sampai sekarang ini memiliki kehidupan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami meyakini bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika Tuhan kembali mengingatkan kami orang-orang Kristen saat ini akan peristiwa bangsa Israel yang terjadi di padang gurun. Tuhan, ketika bangsa Israel bersungut-sungut melawan Musa, bahkan melawan Engkau Tuhan. Mereka tidak percaya. Mereka tidak setia akan kasih karunia. Begitu Tuhan menghadirkan ular, banyak yang mati, banyak yang menjadi korban. Ketika bangsa Israel tidak mampu memiliki kesetiaan di dalam liku-liku kehidupan mereka untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi Tuhan mengasihi mereka ketika mereka sudah sadar bahwa apa yang mereka sungut-sungutkan tidak benar di hadapan. Lalu Engkau menunjukkan kuasa-Mu Tuhan lewat ular yang Tuhan ciptakan. Tapi Engkau pakai juga kadang untuk memberikan kutukan bagi bangsa Israel saat itu. Tuhan, ketika hamba-Mu berdoa Musa, Engkau mendengarkan seruan hamba-Mu. Lalu dengan simbol ular tedung yang terpancang di padang gurun, ketika mereka memandang itu, maka mereka akan hidup. Satu hal yang sangat luar biasa Tuhan pakai kadang dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan bukan lagi kami memandang ular tembaga, tapi sudah Engkau berikan anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, yang tersalib di Bukit Golgota. Tuhan mengarahkan kami agar kami memandang itu. Agar kami memandang anak-Mu Yesus Kristus, pemberi penyelamat kami. Sebagaimana Tuhan kami adalah orang yang berdosa. Orang-orang yang tidak setia akan Engkau Tuhan. Yang seyogianya kami adalah mati di dalam pengharapan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau menghidupkan kami kembali. Inilah yang Tuhan suarakan kepada kami lewat pertanyaan online malam ini, terkhusus untuk jemaat sektor 5. Biarlah Tuhan kami selalu memandang Engkau. Biarlah Tuhan di dalam ketidakstabilan negara kami oleh karena pandemik COVID-19 ini, berikan kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan. Bahwa semuanya Tuhan yang ada di dunia ini di bawah kendali-Mu, di bawah kuasa-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan untuk
menganggarkan kehebatan kami, bahkan mengandalkan kekuatan kami, harta jabatan apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Ternyata semuanya itu Tuhan tidak akan mampu untuk melindungi kami. Hanya kasih dan anugerah-Mu lah Tuhan yang melindungi, menghidupkan kami kembali. Anugerah-Mu lah yang mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami memahami peristiwa bangsa Israel. Biar saat ini Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu. Buanglah Tuhan wajah yang bersungut-sungut, hati yang bersungut-sungut. Tapi berikan kami Tuhan hati yang saling memaklumi, saling melengkapi. Dan biarkan kami Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk selalu berserah kepadamu karena Engkaulah yang sumber kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat pertanyaan malam ini, kami akan menjadi orang-orang yang memandang Engkau. Orang-orang yang berhenti untuk bersungut-sungut. Tapi sungut-sungut itu Tuhan kami akan berhentikan. Seperti nyanyian orang yang percaya, Soho Paso Saritami. Jangan biarkan kami Tuhan untuk selalu mengharapkan balas jasa dari dunia ini. Tapi biarkan kami Tuhan hanya mengharapkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan biarkan kami, ajari kami, tuntun kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu. Mulai dari anak kecil hingga yang lanjut Tuhan. Secara umum di HKBP Padang Bulan ini, secara khusus untuk sektor 5 Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit, terbaring di rumah sakit maupun di rumah pemulihan, Tuhan berkati mereka. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Inang Bibel Pro yang memberikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 763 ayat 1 sampai 2. Mari kita bernyanyi. Yesus
Mic-nya yang suaranya yang maaf. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Horas ngadi hita manginang. Selamat Oras man. Oras na.